Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview 3D Pen, dan ini bisa dibilang versi manualnya 3D printer. Untuk bentuk kurang lebih seperti ini ya, dan spesifikasi produknya ada di sini. Nozzle-nya 0,7 mili diameternya, bahan bisa ABS dan PLA. Karena ada juga bahan yang hampir sama mungkin dengan namanya itu PLC atau PL apa gitu ya, dan tidak bisa untuk PLA dan ABS. Kalau yang ini bisa PLA dan ABS. Standar yang untuk 3D printer itu biasanya PLA dan ABS, dan ada banyak lagi material yang lain. Untuk plastik vendingnya itu diameternya 1,75 mili, filamennya maksudnya ya. Langsung aja kita buka ya. Nah, ini bagian-bagiannya ada di bagian samping dari boxnya ini. Yang pertama ini ada manual book, dan pastikan harus dibaca terlebih dahulu ya, karena ini saya sudah sedikit membaca. Saya akan bahas yang penting aja ya. Yang pertama kita harus mengetahui bagian-bagiannya ini. Nah, ini sudah jelas ya. Terus step untuk penggunaan ya, penggunaannya itu kayak gimana, mulai dari step awal sampai step akhir. Terus di sini ada pada saat posisi alat ini standby tidak digunakan kurang lebih 5 menit, maka akan otomatis off ini ya. Terus untuk pemilihan bahannya ABS atau PLA, ini yang mode manual, mungkin saya belum nyoba sama sekali. Untuk power supply-nya ini 5 volt ya yang saya beli. Nggak tahu ini kok ada tulisan 12 volt, mungkin konverternya ya, dari 20 ke 12 atau 5 volt. Untuk memastikannya itu harus dilihat dari alatnya ya. Nah, ini 2 ampere, nozzle-nya sekian ya, kurang lebih kayak yang di boxnya ya. Nah, ini untuk temperatur tuning, simple troubleshooting, repair, dan yang lainnya. Ini bisa dibaca sendiri lah. Saya akan langsung coba nanti. Dan ini bahannya yang PLA yang didapat ya. Kurang lebih ini ada 5 macam warna yang bonusnya ini. Seperti ini. Terus ini holder atau dudukan ya, dudukan dari pennya itu. Terus ada kabelnya ini USB, inputnya pastinya ini biasanya ya 5 volt bukan 12. Dan untuk jacknya ini kalau nggak salah jack di bawah jack DC yang pada umumnya ya, kayaknya ini yang 3 mili kayaknya ini yang 3 mili. Panjangnya kurang lebih berapa ini, 1 meter ya, panjangnya kurang lebih 1 meter, dan bisa diganti yang lebih panjang tidak masalah, asalkan kepala powernya ini diganti atau sama persis dengan ini ya. Untuk yang terakhir adalah 3D printnya, bukan 3D print ya, tapi 3D pen P62-2, inputnya 5 volt 2 ampere ya, bener ya. Diameter filamen 1,75 mili, made in China, dan tampilannya kayak gini. Bahannya bagus, dan kebetulan saya pilih yang warna pink karena warna lainnya tidak cocok. Ada beberapa warna sebenarnya, ada yang kosong, warna hitam itu udah ada kosong. Yang nggak boleh disentuh di bagian ujung ini ya, nggak boleh disentuh ini. Ini panas, ini ada simbolnya. Dan untuk ini bisa dilepas kalau nggak salah, ini kalau ditekan ini seharusnya bisa dilepas nozzle depannya ini, kalau ingin membersihkan mungkin ya. Dan yang bagian samping pengatur kecepatan ya, ini pengatur kecepatan filamennya keluar, ini bisa diatur. Terus ada untuk ini mendorong ke keluar untuk filamennya, dan ini mendorong ke belakang atau untuk melepas filamen.
Ini lubang filamen, ini lubang powernya. Nah seperti ini. Terus ini untuk mengatur temperatur dan memilih tipe dari dari filamen, jenis filamennya. Terus ada LED indikator, ini seharusnya di bagian samping jika sama dengan manual. Saya beresin dulu ini, supaya kelihatan lah. Jadi naruhnya kayak gini ya nanti, seperti ini. Tuh gak pas. Nah ini saya coba. Untuk yang pertama itu stepnya harus dipanaskan terlebih dahulu ya. Ketika sudah dipanaskan baru filamen bisa dimasukkan. Ini saya coba pakai power bank karena sama-sama 5 volt. Sekalian tes arus, untuk pengecekan arusnya. Jadi gak langsung nyala ternyata ya. Gak langsung nyala. Nah, jadi LED-nya ada 2 kanan dan kiri. Jadi kalau untuk pengaturan temperatur ini manual ya. Jadi kita harus mengetahui temperatur untuk jenis PLA itu berapa derajat dan kalau ABS itu berapa derajat. Jadi bisa disesuaikan. Untuk temperatur terendah ini bisa sampai 100 ya. Bisa ya, temperatur bawahnya ini bisa nih 100 sampai minimum 160 ternyata. Kalau PLA biasanya di 200 sampai 210. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat yang jual PLA itu biasanya ada tulisannya PLA itu di temperatur berapa, atau bisa cek di Google lah. Ini saya set di 200. Terus arusnya 1,65 ampere ya. Nah ini sudah 200 dan LED-nya sudah berubah hijau ini. Tadi kalau nggak salah warnanya beda ya. Dan maksimal ini 210 maksimal. Coba saya matikan lagi ya. Ini yang warna merah rubah ke warna hijau, padahal biru seharusnya. Kalau dari manualnya ini biru, ini kok hijau warnanya. Saya matikan dulu. Dan ternyata ada filamennya ya. Berarti sebelum dikirim dicoba dulu berarti sama penjual. Coba kita cek. Nah iya. Coba pasang lagi PLA. Oh, di sini sudah ada pilihannya ya, dan kita bisa mengatur manual sendiri. Pertama ini ketika baru dinyalakan ada tulisan ABS dan PLA. Nah, saya pilih yang PLA. Jika sudah mungkin yang kiri ini, oh enggak. Berarti harus nunggu berarti. Atau pencet yang ini tapi motor. Kita coba diamkan. Ini PLA atau tekan tahan, nggak bisa ya. Dua-duanya nggak bisa juga. Coba bagian ini. Oh berarti kalau OK-nya itu yang ini. Cancelnya mungkin tidak ada. .173. Oh ini manual ya, bisa dicoba sendirilah nanti. Yang jelas kalau waktu pertama kali nyala ya, ini saya matikan terus saya nyalakan. Nah ini ada pilihannya, langsung dipencet aja PLA atau ABS. Jika sudah, ini kalau dibiarkan seperti ini maka akan otomatis seharusnya. Tapi kalau biar cepat, tekan yang arah ke bawah ini ya. Nah, maka akan langsung preheat, kalau nggak salah namanya preheat, untuk memanaskan elemen ini. Kalau sudah, pastikan elemennya ini harus rata ya. Harus seperti ini. Tidak boleh kayak 3D printer.
Nah, ini harus rata kayak gini, nggak boleh nyamping motongnya, harus seperti ini. Jika sudah, ini defaultnya ini berarti 190 ya PLA, biasanya saya gunakan itu 200. Dan lednya berubah ya warnanya ya, tadi seharusnya merah, jika sudah siap ini warnanya hijau bukan biru ternyata. Nah, kayak gini, tekan satu kali aja maka akan otomatis filamennya didorong ke bawah. Nah, ini udah keluar ya, seperti ini. Coba kita langsung gambar aja di manualnya ini. Kayaknya terlalu cepat ini pengaturan. Coba kita ini. Nah, jadi kalau ke atas ini makin banter ya. Saya coba geser. Oh iya, kalau ke atas makin banter, kalau ke bawah ini yang biasa ya, versi low speed lah. Nah, tinggal buat aja ini bawahnya kayak gimana. Oh, yang atas ini untuk output. Nah, off-nya itu pencet yang bawah. Ketika sudah berhenti, tidak digunakan selama 5 menit, maka akan mati sendiri, asalkan powernya masih tertancap ya. Saya coba lagi. Sudutnya kalau nggak salah 45 derajat. Matikan filamennya, jangan sampai habis ya, jangan sampai seperti ini, seharusnya masih ada sisa. Nah, ini saya coba unload. Nah, jadi supaya kelihatan panjangnya itu seberapa. Nah, mana untuk matiin? Nah, mati sendiri ternyata. Segini ya berarti ya, sampai ke depan berarti ya. Berarti hanya tinggal ngerubah warna filamennya aja ini. Jadi biasanya itu cara penggunaannya itu harus ada malnya terlebih dahulu, entah gambar apa, baru nanti ngikutin malnya itu, diikutin sampai selesai, nanti baru digabung. Nah, ini saya hanya review produknya kayak gimana cara kerjanya, bukan untuk menggambar karena saya masih baru pertama kali beli. Terus melihat arusnya yang dikonsumsi itu berapa, karena jika ingin menggunakan powerbank atau adapter jangan menggunakan yang 1 ampere, minimal menggunakan yang 2 ampere. Nah, ini kalau udah tidak digunakan seharusnya mati sendiri kalau 5 menit. Coba saya langsung cabut aja, dan pastikan untuk yang atas ini menambah kecepatan, yang bawah yang low speednya ya. Terus baru pertama kali nyala, ini untuk memilih ABS atau PLA, dan bisa diatur manual jika temperaturnya dirasa kurang tinggi. Untuk unload dan untuk unload, untuk melepas, dan ini untuk memasang filamennya. Udah itu aja. Mungkin saya coba lagi, 1 kali lagi, PLA, tekan OK. Nah, ini LED-nya masih warna merah ya, temperaturnya makin panas. Ketika sudah 190 maka akan berubah LED-nya, dan itu sudah siap digunakan.
tinggal memasukkan filamennya dan pastikan filamen harus rata kayak gini. Nah ini sedikit lagi, nah, berubah warna atau geser warnanya ini. Ketika sudah, tinggal masukkan filamen, tekan tombol yang ini, itu aja. Nah mungkin untuk sekarang ini aja karena saya cuma buat ngetes alatnya ya, bukan untuk menggambar. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Ini udah berapa menit, 15-16 menit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.